Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآمرين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Marilah senantiasa kita bersyukur dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali pada subuh ini, di hari yang mulia ini dan di dalam ruangan yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang diselamatkan di dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kita akan membahas tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 121, 122 dan 123, yang mana ayat ini adalah ayat terakhir dalam menceritakan orang-orang Bani Israel. Setelah sekian gamblang, setelah sekian jelasnya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menceritakan kepada kita bagaimana sifat orang-orang Bani Israel, bagaimana nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang Bani Israel, dan bagaimana kerasnya hati orang Bani Israel dalam menyikapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 121, 122, 123 ini ayat terakhir untuk sementara. Allah menjelaskan tentang sejarah cerita orang-orang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami datangkan, kami berikan kepada mereka itu akan kitab. Jadi khitabnya daripada ayat ini, ada yang mengkhitabkan kepada orang-orang Bani Israel,
ada yang mengkhitobkan kepada Bani Israel atau Yahudi atau orang Nasrani, dan ada juga yang mengkhitobkan ini secara am atau secara umum, walaupun yang banyak itu secara khas. Pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan kepada orang-orang Bani Israel. Walaupun demikian, tetap ayat ini juga disandarkan kepada kita, artinya supaya menjadi pelajaran, menjadi pengajaran bagi kita agar tidak mengikuti langkah-langkah orang-orang Bani Israel. Nah, jadi orang-orang Bani Israel itu tidak semuanya yang tidak beriman kepada Allah, tetapi kebanyakan dari mereka hanya sedikit yang mau mengikuti atau mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita sandarkan semua orang Bani Israel itu kada baik. Artinya ada aja yang baik sedikit. Dan juga jangan juga ketika dengan yang sedikit baik ini lalu kita samakan juga baik semuaan, kada kawa juga. Artinya kita ambil tengah-tengah. Dan orang-orang yang telah kami turunkan kitab atas mereka, seperti Abdullah bin Salam, orang-orang Yahudi yang ketika dia membaca kitabnya atau kitab Taurat, dia langsung mengimani. Artinya tidak sedikit pun di hatinya itu timbul keraguan. Bahkan ketika Rasulullah SAW datang membawa risalah ketuhanan, dia langsung membenarkannya dan memeluk Islam. Nah, jadi orang-orang seumpama Abdullah bin Salam ini adalah orang-orang termasuk yang disebut di sini alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang memang meyakini kitab terdahulu itu lalu mengikuti kitab selanjutnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai penutup kitab-kitab yang lainnya dan penyempurna bagi kitab-kitab yang lainnya. Yatlunahu haqqa tilawati. Ya, orang-orang yang diturunkan kitab atas mereka ini adalah orang-orang yang membaca kitab mereka dengan sebenar-benarnya membaca. Ada beberapa pendapat ulama tentang makna yatlunahu yang diambil dari kalimat tala yatlu. Tala ini kalau bahasa kita adalah menimbulkan sesuatu sesudahnya. Makanya diartikan secara umum membaca. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika al-kitabu la raiba fihi. Nah, jadi menimbulkan sesuatu setelahnya. Setelah dza ada huruf li, setelah li ada ka. Dzalika. Nah, itu ngarannya membaca. Artinya hanya sekedar membaca. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Menimbulkan huruf sesudahnya. Nah, itu membaca namanya. Apa aja kita surah apa aja, ayat apa yang kita baca, kalau seperti itu dzalikal kitabu la raiba fihi atau yang lainnya, itu disebut dengan membaca. Lalu yang kedua, ada yang mentafsirkan yatlunahu ini adalah orang yang membaca yang memahami artinya. Yatlunahu, membaca lalu memahami artinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi.
Itulah kitab yang tidak terdapat keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya membaca dengan pemahaman maknanya. Dengan pemahaman maknanya. Adapun yang ketiga ini harat lagi. Yang ketiga ini mentafsirkan adalah orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dari ketiga pendapat ini, kira-kira kita ini termasuk nang mana gitu nah? Yang termasuk yang pertama kah, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, ada sebatas membaca tanpa memahami artinya. Ada orang yang membaca tapi paham maknanya, dan ada yang membaca paham maknanya dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, pengamalan isi kandungan Al-Quran ini wajib atas kita. Tapi di zaman kita ini sangat sedikit orang yang memahami makna. Al-Qur'annya sudah ada, tapi minat mempelajarinya. Banyak yang harap membaca juga, cuma dalam segi pemahaman maknanya tak kurang. Adapun yang mengamalkannya dari 100 itu mungkin hanya 1 orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Padahal sudah jelas kepada kita Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Yang apabila kita bersandar kepada Al-Quran, maka akan selamat. Tapi apabila kita meninggalkan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Nah, jadi ada 3 pemaknaan dalam kalimat yatlunahu haqqa tilawatih. Membaca mereka dengan sebenar-benarnya bacaan. Ay yaqra'unahu kama unzila. Orang-orang ini adalah orang-orang yang membaca kitab terdahulu itu sebagaimana yang diturunkan. Taurat, Zabur, Injil. Nah, itu diimani dengan sepenuhnya sesuai dengan teks aslinya. Nah, kalau sekarang itu kan sudah ditahrif, sudah diotak-atik, sudah dirubah isi kitabnya, kecuali Al-Quran. Bahkan ada video yang beredar kalau lah kitab tafsirnya ini ditahrif orangnya sudah. Ini kan cetakan tuh penerbit tuh lain-lain. Ada As-Salam macam-macam kan penerbitnya. Jadi ada seorang kiai itu membandingkan 3 kitab tafsir. 2 diantaranya dihapus maknanya, 1 aja nang bujur. Jadi hati-hati benar juga dalam tafsirnya tuh. Ada yang dihapus satu kalimat gitu nah. Dan ini berkaitan dengan satu kelompok. Kita kadang menuduh ya kalau cuma hilang makna di situ. Tulisannya hilang, ditahrifnya. Tahrif itu dirubahnya, dihapus. Nah, itu kitab tafsir. Tapi kalau Al-Quran berapa kali percobaan mentahrif atau merubah itu kadang-kadang. Kenapa? Karena Al-Quran itu dijaga di dalam hati jiwa para penghafal Al-Quran yang tulus. Nah, jadi 1 mat aja dapat. Nah, sama aja kayak kitab tafsir tuh. Banyak peneliti. Nah, jadi kadang-kadang lawas juga ketahuan. Jadi sudah kita maklum bersama di dalam ayat-ayat terdahulu, orang-orang Bani Israel sebahagian mereka, kebanyakan mereka merubah kitab yang diturunkan kepada mereka. Apabila ada yang memberatkan mereka, ayatnya dihapus. Apabila ada yang mendukung mereka, ayatnya dibiarkan. Tapi apabila ada yang kemungkinan dirubahnya. Nah, ini orang-orang kebanyakan daripada Bani Israel. Tapi ada sebagian sebagian kecil yang mereka itu mengimani tanpa merubah daripada isi kandungan Taurat ataupun kitab yang lainnya.
La yughayyirunahu wa la yubaddilunah. Mereka tidak merubah dan tidak menggantinya. Ma fihi, apa yang ada di dalam kitab tersebut, min na'ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah itu sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu, secara detail digambarkan di situ, dan mereka tidak sedikit pun merubah itu. Wa yatadabbaruna mim ma'anihi, dan mereka mentadabburi, memikirkan daripada isi kandungannya. Wa yakhda'una 'inda tilawatih, dan mereka secara khusyuk, secara berserah diri ketika membaca Al-Qur'an. Artinya membaca Al-Qur'an itu dengan adab. Ini bujur yang membaca Al-Qur'an. Mau kaos kutang aja orangnya, salawar pendek orang, bakopiah. Atau membaca Al-Qur'an juga, Al-Qur'an diandak di lantai. Beandak itu aja kada belapik. Atau membaca Al-Qur'an juga cuma kada berwudu peribahasanya. Nah, ini kan adab-adab membaca Al-Qur'an ini nah. Kalau berwudu kan wajib. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang yang sudah bersuci. Dan penuh penghayatan dalam membacanya. Jadi membaca ayat itu penuh penghayatan. Karena kita membaca Al-Quran itu sama seperti kita berkomunikasi lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinuna amrahu wa nahyihi liman sa'alahum. Dan mereka menjelaskan tentang perintah-perintah di dalam kitab-kitab terdahulu, tentang apa yang diperintahkan Allah, dan mereka jelaskan juga apa yang menjadi larangan Allah di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, jadi ada aja orang yang baik nih, cuma sedikit. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah yang beriman kepada Allah, mereka itulah yang beriman dengan kitab-kitabnya. Percaya kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman kalau lah. Kita percaya dengan kitab-kitab terdahulu, tetapi kitab yang masih murni tanpa ada campur tangan manusia. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang kufur bil kitabi, dengan kitab-kitab al-mu'ti yang telah didatangkan kepadanya, bi an yughayyirahu, dengan bahwasanya mereka merubah daripada isi kandungan kitab itu, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Di sini dibuat dengan khasirun, orang-orang yang rugi. Berarti kalau kita kaitkan dengan hukum perdagangan, orang nang rugi itu apabila bermodal 1 juta dapatnya 800.000, kan rugi itu. Amun bermodal 1 juta dapatnya 1.200.000 untung. Amun dapat 1 juta dapatnya 1 juta lek-lekan. Artinya apa? Ketika kita kadang mengikuti Al-Quran sebagai modal hidup kita, maka kita akan rugi. Coba bila kita mau umpatinya, maka kita disebut orang yang beruntung. Nah, kalau ada bahasa khosirun, rugi, berarti semua modal itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Quran ini modal kita. Nah, amun kada diumpati ya rugi itu kayaknya tuh. Nah, amun diumpati pacangan selamat. Haitsu ishtarawul kufra bil iman, mereka yang membeli atau menjual, mereka yang membeli kekafiran dengan keimanan. Keimanannya dilepas, kekafirannya diambil. Nah, jadi mudah-mudahan kita kada jadi orang nang rugi. Mudah-mudahan untung terus ya Allah lah. Banyak orang yang
cangkal begawi. Cuma kadar rezekinya kayak itu aja. Dari ditanam padi banih nih, tanam meneradak segala macam setelah habis itu ditanam, disiram, dipupuk segala macam, kuning dah banih nih, parak dipanen, aro dapatnya musim hujan, banjir, rusak semuaan banih. Ada orang yang di rumah sakit, bepander kada kawal lagi, berabah, baimpus, hari-hari rezeki datang. Ada yang membawa wadai, ada yang membawa apa? Membawa nasi, ada yang membawa duit memberi. Kalau lah, artinya rezeki itu sedikit pun kada terkait dengan usaha. Tapi kita wajib berusaha. Jangan sampai kayak Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ujar Qarun, kekayaanku, kasugihanku ini karena adalah dari ilmu yang ada pada diriku. Artinya karena skillku, karena aku nih hebat berdagang, karena aku nih hebat berurusan, karena aku nih hebat melobi segala macam. Seakan-akan karena ada Allah di situ. Jadi artinya kada terkait dengan usaha. Amunnya terkait usaha ya kalau lah pasti orang nang bertanam banih tadi sudah nang panyugihnya daripada orang nang berabah di mana di rumah sakit. Bepander kada kawal lagi ya Allah, beimpus saja sudah orangnya. Ada nang mantari duit yang lawan bari. Ada nang mantari buah, cuma buah lawan makanan ini biasanya nang bailang nang memakaninya. Nang sehat, nang apa? Orang nang garing ini kili-kili pai mata kada kau makan. Nah, buahkan buah nang apa? Nang batamu nang memakannya kada. Jadi itulah kita disuruh jangan sedikit pun beriktikad bahwasanya yang mendatangkan rezeki itu adalah usaha. Tetap Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel. Ketika disebutkan Bani Israel, maka Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel bahwasanya mereka itu adalah dari keturunan orang yang terhormat. Kan Israel itu adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Wahai orang-orang nang lupa nih, nah ingati kuitan, ingati pada Tuhan. Ikam nih anak orang yang terhormat. Ayolah kelakuan jangan seperti orang nang kada terhormat. Nah, diingatkan lagi tentang asal usul mereka itu. Dan orang-orang Bani Israel ini dulu asalnya Islam. Jadi di agama itu hanya satu, itu agama Islam. Adapun nama yang lain itu hanya penyematan sejarah majazi, penyematan oleh manusia. Itu terbukti dengan firman Allah. Idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, itu. Ketika Yakub itu hampir meninggal, Sidin sempat mengumpulkan anak-anak Sidin. Kan anak Sidin 12 tuh. 12 orang dikumpulkan. Lalu Nabi Yakub bertanya, wahai anakku, amun aku sudah meninggal, amun aku sudah kada ada lagi, kalian menyembah apa? Mereka dengan lantang berbicara, qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan engkau, Tuhan ayah engkau, Tuhan datu engkau, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu satu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang yang Islam. Kami orang yang selamat. Jadi penamaan Islam itu memang dinamakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat yang lain, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah Islam.
Jadi kalau dalam perspektif kita, dalam pandangan Islam, ya agama itu cuma Islam. Adapun agama lain itu hanya penyematan secara majazi oleh manusia atau makhluk. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan atas kalian. Jadi Allah Ta'ala itu luar biasa. Kalau Allah menyebut selain umat Nabi Muhammad itu dengan nama panggilan Ya Bani Israel, tetapi kalau berkenaan dengan umat Nabi Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira, disebut dengan orang-orang yang beriman dan kada disebutkan nikmatnya. Ini kan disuruh mengingat nikmat-nikmat yang terdahulu. Tapi kalau berkenaan dengan umatnya Nabi Muhammad, disuruh menyebut Allahnya langsung, mengingat Allah. Karena perkara nikmat ini adalah perkara iman. Kita percaya Allah Tuhan kita, cuma kita kadang-kadang kada percaya dengan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu dalam menghadapi hidup dan segala macam. Kan kalau orang yang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, kada sedih, kada takut dan kada sedih dalam menghadapi kehidupan. Karena apa? Karena yakin Allah bersama mereka. Dan salah satu cara mengingat daripada nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah dengan mensyukuri nikmat tersebut. Alhamdulillah, menafkahkan harta di jalan Allah dan sebagainya. Nah, itu cara bersyukur kita kepada Allah. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku jar Allah telah melebihkan kalian atas umat-umat yang lain di atas sekalian alam. Artinya pada zaman itu, kan zaman dulu ada bangsa Persia, ada bangsa Romawi dan bangsa yang lain-lainnya. Tetapi mereka tidak diberikan anugerah untuk dijadikan sebagai umat Rasul terdahulu. Kalau Bani Israel ini dijadikan umat Rasul terdahulu dan diberikan kitab kepada mereka supaya mereka itu tahu siapa Rasul selanjutnya yang akan memimpin mereka. Kalau orang Persia, Romawi dan sebagainya kada tahu. Artinya mereka mendapat kemuliaan tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku lebihkan kalian atas umat-umat yang lainnya di atas bumi, di atas alam ini. Pada waktu dahulu sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi ini, dan sebelum kita diakui sebagai umat Rasulullah. Artinya sebelum kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman, dan takutlah kalian akan suatu hari, yaitu hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang tidak akan dapat seseorang menolong orang yang lainnya syai'an, sedikit jua pun. Kalau panggilnya berpendapat santai aja, abahku tuan guru juga. Biniku penyembahyang aja nih, biniku ketujuh aja membaca Al-Quran, kadanya kayak itu pang, masing-masing gitu. Lalu ada yang ditakdirkan dapat syafaat, ada yang kada. Jadi disuruh menakpa kita ini takut terhadap hari kiamat. Kayak apa luar biasanya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha fa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika
bumi itu diguncang dengan sekuat-kuatnya guncangan. Dikeluarkan apa yang ada di isi bumi. Lalu mereka manusia bertanya, malah apa ini? Habut pada saat itu. Hanya hari kiamatnya. Orang yang hamil tak beranak, orang yang menggendong anak, anak ditimbainya, orang yang tidak mabuk seperti orang yang mabuk, karena bumi itu diguncang dengan sekuat-kuat guncangan. Hanya hari kiamatnya, belum lagi di padang mahsyarnya. Kayak apa matahari hanya sejengkal. Kayak apa? Karena keadaan di akhirat itu yang selama 40 tahun berada di padang mahsyar. 40 tahun kali 365 hari kali 50.000 tahun. Karena satu hari atau satu saat di sisi Allah itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi 40 tahun itu kayak 40 tahun kita. Nah, itu dalam kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawas karena di situ ada sesuatu matan. Dan bermacam-macam keadaan. Ada orang nang ilatnya panjang, ada nang keluar kotoran dari telinganya dijilatnya, ada orang yang berjalan dengan parutnya keganalan, ada orang nang kepalanya ketikanya berjalan tuh kepalanya saking ganalnya terbalik dan dia berjalan dengan kepalanya kada dengan batisnya lagi. Itulah sesuai amal-amal yang ada di dunia. Macam-macam ya kalau lah. Ada nang matanya tak keluar, ada nang giginya panjang, macam-macam keadaan pada saat itu. Jadi mudah-mudahan kan nanti di akhirat pada mahsyar itu hanya ada dua bentuk manusia. Tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Ada nang putih bersinar muhanya, ada nang hirang pekat. Mudah-mudahan kita masuk kepada golongan yang putih muha ini nang dipinandui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena munang hirang muha ini jangankan memindandui, Rasulullah melihat gin kada. Jadi nyaman nang putihnya ya kalau lah. Wa taswaddul wujuh. Wa tabyaddul wujuh. Mukanya putih bersinar. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini, amin ya rabbal alamin. Kita disuruh takut terhadap hari kiamat. Jangan seperti orang-orang yang kada percaya dengan hari kiamat. Yas'aluna 'anis sa'ah, mereka bertanya tentang hari kiamat. Bujurkah kada hari kiamat itu? Karena manusia ini sudah mati. Ada nang orang pendapat kayak itu. Cuma ada juga orang yang percaya pada hari kiamat, cuma dalam menyikapi atau mempersiapkan menemui hari kiamat itu kadada lalu hendak memikirkan sanggup untuk menghadapi hari kiamat itu. Dan tidak ada satupun yang dapat menolong yang lainnya sedikit juga pun. Jadi tergantung amalan masing-masing. Dan dijelaskan lagi oleh Allah pada ayat selanjutnya, wala yuqbalu minha adl, dan mereka tidak akan mendapatkan atau tidak diterima daripada tebusan mereka. Jadi adil itu adalah bahasa, maknanya itu adil itu fida itu tebusan. Namun kita memakai makna kata adil ini kan keadilan, tegakkan keadilan gitu kalau lah. Jadi yang maksudnya keadilan itu ketika 3 salahnya maka dibalas 3. Makanya di dalam hukum Islam ada yang namanya kisos, an-nafsa bin nafsi, nyawa dibalas nyawa, wal aina bil aini, mata dibalas mata, wal anfa bil anfi, hidung dibalas hidung. Artinya yang ngarannya keadilan itu sama seperti tebusan. Kalau 3 maka 3 juga yang ditebus. Itulah yang namanya keadilan. Jangan ketika melakukan 3 dibalas hanya 1. Nah itu lain keadilan ngarannya. Kalau kita di dunia, misalnya nih mohon maaf,
kita ditahan orang gitu. Kan tuh ada tebusan kalau kawa ditabus, kalau ditebus atau kita melakukan apakah ada tebusannya, maka akan keluar barang kita. Atau misalnya di pegadaian segala macam, lalu kita tebus. Nah, kalau di akhirat kada ada lagi, kada kawa ditebus-tebus, kada ada nang kawanya. Kalau pang kena anu aja, melobi malaikat, ada pang jawalet 10 kilo aja nih. Anu panen barang aja 5 kilo kasan kada kawa lagi malaikat di lobi-lobi. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak akan bermanfaat sedikit pun syafaah atau pertolongan bagi mereka. Syafaat ini berasal dari kata syafa', artinya genap. Karena timbangan kita itu kena timbangan kebaikan tuh nah, sedikit aja kurang maka akan rugi. Artinya ketika sedikit benar kurang itu nah, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenapi timbangan itu, makanya dinamakan syafaat. Makanya kan di dalam Islam sedikit pun apa kebaikan itu mun kawa kita lakukan. Kalau nang sedikit ini kita nah sedikit mana kurangnya lagi, karena yang waktu di dunia menganggap remeh, pasam kada jadi tertambah di pembaratnya. Arota banyak nang buruknya pada nang baiknya. Nah, artinya sia-sia kayak itu nah. Tuhuk memupuk ya kalau dari asal, membawakan martabak ke rumah ya kalau kuitannya diparaki, kenapa lagi dangsanaknya diparaki, sekali nikahnya lawan orang lain sakit hati. Sudah dipupuk sekalinya lawan orang. Nah, jadi syafaat di sini adalah asal katanya syafa', artinya genap. Nah, itu Rasulullah menggenapinya dengan yang namanya syafaat. Nah, orang-orang yang mengkafir terhadap ayat Allah, terhadap kitab Allah, tidak akan mendapat syafaat itu. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Artinya sudah dinyatakan kepada orang-orang yang celaka. Wallahu a'lamu bissawab. Ayat selanjutnya Al-Baqarah ayat 124. Ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya untuk sementara kisah Bani Israel dicukupkan Allah sampai di situ. Karena ada lagi sambungannya di Quran surah Al-A'raf dan sebagainya, itu ada kena disinggung sedikit-sedikit lagi tentang Bani Israel. Artinya kita kadang kau lepas dengan yang namanya peringatan. Karena ngarannya manusia ini kanlah imannya naik dan turun. Kadang-kadang naik bagus, kadang-kadang turun, bisa kada ingat lagi dengan Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala kezaliman, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin hifzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'a'in la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.